Hai sahabat Kawanwa, berjumpa lagi bersama kami di acara PSBB atau Perbincangan Santai Bedah Buku. Bersama saya Muhammad Andika Lawasin, kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Buku Penyuluhan Pengembangan Cempaka di Sulawesi Utara. Bersama kita hari ini telah hadir Kak Alex Novandra selaku penulis utama buku tersebut. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Alex. Halo Kak Andika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi begini Kak Alex, saya penasaran setelah membaca buku itu, mungkin juga sahabat kawan di rumah juga ikut penasaran. Sebenarnya apa tujuan atau harapan dari dihadirkannya buku ini Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk penyusunan buku ini kami harapkan agar menjadi acuan bagi rekan-rekan penyuluh di Sulawesi Utara, khususnya penyuluh kehutanan, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk pengembangan industri cempaka di Sulawesi Utara. Sebenarnya itu harapan dari disusunnya buku ini. Seperti itu Kak Andika. Baik Kak Alex. Selanjutnya mungkin kita juga penasaran begitu. Sebenarnya isi rincian buku ini seperti apa? Kalau dari rincian bukunya ini kita susun di dalam 4 bab. Jadi bab pertama itu berisi mengenai pendahuluan. Jadi di situ diuraikan mengenai pengenalan kayu cempaka. Nah, di mana kayu cempaka ini yang kita ketahui itu ada beberapa jenis, khususnya yang di Sulawesi Utara ada kayu cempaka wasian yang menjadi trademarknya di Sulawesi Utara, kemudian ada jenis cempaka biasa. Nah itu kemudian ada juga berisi mengenai sistem penanaman cempaka ini. Khususnya kita perkenalkan kepada masyarakat mengenai sistem agroforestry. Kemudian ada juga di bab pertama mengenai kisah-kisah sukses petani yang mengembangkan khususnya petani-petani kehutanan. Itu sebagai agar menjadi semacam acuan untuk biar petani-petani khususnya kehutanan di Sulawesi Utara bisa terinspirasi oleh kisah-kisah itu. Itu yang di bab pertama. Kemudian yang di bab kedua nanti ada teknik perbenihan dan juga teknik pembibitan. Di situ nanti dijelaskan bagaimana cara membenihkan bibit cempaka, kemudian bagaimana cara membibitkannya seperti apa. Kemudian di situ misalnya dari benih atau biji, kemudian ada dari sistem vegetatif atau mungkin nanti yang biasa kita kenal biasanya stek seperti itu. Kemudian di bab ketiganya nanti kita menguraikan mengenai mulai dari teknik penanamannya seperti apa, kemudian pemeliharaannya ketika sudah ditanam, sampai ke dalam pemanenan dan proses pemasarannya. Kemudian yang terakhir di bab keempatnya nanti ada regulasi. Jadi regulasi tata usaha kayunya seperti apa. Karena cempaka khususnya di Sulawesi Utara ditanam di hutan rakyat atau di lahan milik. Jadi nanti kita berikan di sini pemahaman mengenai tata usaha atau regulasi kayunya seperti apa. Seperti itu secara umum sih. Baik isi Kak bukunya. Terkait dengan uraian Kak Alex tadi, Ya. saya sedikit penasaran juga dengan judul cerita inspiratif dari petani yang sukses mengembangkan cempaka. Mungkin Kak Alex bisa menjelaskan? Baik, untuk sahabat kawanwa semua di manapun berada dan juga Kak Andika. Jadi kita perlu memperkenalkan kisah-kisah inspirasi dari pengusaha atau petani-petani yang sukses, khususnya di dalam pengembangan di industri kehutanan. Salah satunya yang biasa kita kenal yang masih booming sekarang ini adalah sistem agroforestry dengan porang. Itu di Jawa sudah mulai booming itu. Porang, di mana porang ini bisa
tanam bersamaan dengan tanaman cempaka. Jadi di Jawa sudah banyak yang sukses. Bahkan untuk produknya itu kita kenal ada namanya beras Shitayaki kalau saya. Shitayaki. Iya, kalau saya nggak salah ingat itu. Itu biasanya kalau orang mendengar kata-katanya dari Jepang, padahal itu produk dari Indonesia, made in Indonesia itu ada di Malang itu, dan itu harganya lumayan mahal sekali, sekitar 100.000 rupiah per 500 gram. Jadi kurang lebihnya itu 200 ribuan per kilonya. Itu bahan bakunya dari porang. Nah, itu banyak sekali petani-petani yang sukses dari sistem agroforestry itu. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi nanti sistem agroforestry yang cempaka bisa dikombinasikan dengan tanaman vanili. Itu juga banyak petani-petani yang sukses, dan ini di sini di dalam buku ini sudah kita uraikan juga kisah-kisah suksesnya itu. Seperti itu, Kak Andika. Oke, baik Kak Alex, selain dengan kisah sukses para petani yang menerapkan agroforestry dan juga ada bahasan tentang teknik budidaya yang saya baca di buku ini, kira-kira pengetahuan apa lagi yang bisa dibagikan oleh buku ini sehingga bisa menjadi bekal bagi para pegiat perhutanan di luar sana? Baik, selain tadi itu kita ada juga di sini membahas mengenai teknologi pengolahan kayunya, kemudian pemasaran kayu cempaka, kemudian ada lagi mengenai regulasi tata usaha kayu. Seperti itu. Kita sempat membahas soal pengolahan kayu cempaka. Nah, itu kira-kira seperti apa itu? Baik, untuk pengolahan kayu cempaka yang kita bahas di sini adalah kita lebih menekankan kepada proses setelah kayu itu ditebang. Jadi teknologi pengolahannya di sini kita bahas mengenai teknologi pengeringannya. Karena kita lihat di masyarakat atau di Minahasa, khususnya di masyarakat Minahasa Selatan itu masih menggunakan pengeringan secara alami. Jadi kayu itu setelah digergaji, diolah hanya dijemur saja menggunakan sinar matahari. Padahal itu akan memberikan dampak kepada kembang susutnya kayu. Jadi ketika nanti kayu diolah menjadi rumah poluan atau rumah panggung misalnya, itu banyak terjadi kendala-kendala permasalahan seperti melengkung atau apa. Jadi kita bahas di sini lebih kita perkenalkan lagi mengenai teknologi pengeringan kayu yang itu mungkin banyak diabaikan oleh pengusaha kayu, khususnya di Woluan maupun yang di Minahasa Selatan. Begitu ya Kak Alex. Lalu kemudian saya juga penasaran terkait dengan pemasaran kayu cempaka itu sendiri. Kira-kira seperti apa kendala yang dihadapi dan bagaimana prosesnya? Baik, kalau untuk pemasaran khususnya di wilayah Sulawesi Utara ya, kita bicara di sini di wilayah Sulawesi Utara, di provinsi Sulawesi Utara. Jadi untuk pemasaran kayu cempaka itu kita tahu ada industri rumah panggung yang ada di Woluan maupun yang ada di Tombasian. Itu salah satu sentra untuk pemasaran kayu cempaka. Karena kita tahu bahwa kayu cempaka itu sebagai bahan baku di dalam pembuatan rumah panggung. Jadi itu di situ pemasarannya. Kemudian untuk kendalanya biasanya yang dihadapi ini mengenai tata usaha kayunya di situ. Jadi banyak masyarakat yang masih belum mengetahui. Jadi kadang terjadi melanggar aturan seperti itu. Jadi mereka mengirimkan kayu tanpa ada tata usaha kayunya. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam mekanisme pemasaran itu adalah terkait tata kayu, ya? Iya. Biasanya terkait dengan perizinan, karena mungkin kurang tersosialisasikan ke masyarakat. Kemudian juga ada beberapa aturan-aturan yang regulasi aturan
tata usaha kayu, baik yang itu dari hutan rakyat atau lahan milik, itu berubah-ubah. Jadi selalu dirubah gitu. Dan itu mungkin perubahan aturan itu yang belum sampai kepada petugas atau aparat sampai di level paling bawah. Sehingga masyarakat kadang tidak tahu. Jadi kadang itu yang menjadi kendala seperti itu. Karena banyak terjadi kasus-kasus apa namanya, misalnya mengangkut kayu di jalan diberikan oleh aparat, dan itu tidak lengkap dengan dokumen tata usaha kayu. Mungkin seperti itu. Berarti Kak Alex, persoalan terkait tata usaha kayu jembatan ini memang perlu mendapat perhatian dari kita semuanya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir, kira-kira bagaimana regulasi dari tata usaha kayu jembatan? Kira-kira seperti apa? Baik, Kak Andika, mengenai untuk pertanyaan terakhir ya. Jadi untuk regulasi tata usaha kayu jembatan, ini ada dua aturan yang mengatur mengenai tata usaha kayu khususnya di lahan milik, yaitu pertama adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 85 Tahun 2016 mengenai tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, dan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 48 Tahun 2017 yaitu mengenai tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 85 Tahun 2015. Jadi itu dua regulasi yang mengatur tata usaha kayu khususnya di lahan milik yang terbaru. Jadi itu dua aturan itu yang menjadi penting bagi rekan-rekan atau sahabat kawan semua di dalam melakukan tata usaha kayu di masyarakat sendiri. Berarti Alex, sebenarnya pengusahaan kayu jembatan ini sebenarnya tidak terlalu rumit, asalkan memang regulasinya itu harus dipatuhi ya kan, seperti itu. Ya, kalau untuk regulasi sebenarnya tidak rumit, cuma apa namanya tidak tersosialisasikan saja. Jadi aturan-aturan yang berubah sampai yang terakhir sekarang ini dan di Peraturan Nomor 48 Tahun 2017 itu semakin dimudahkan di dalam tata usaha kayu. Itu masyarakat semakin dimudahkan sebenarnya. Nanti untuk lebih lengkapnya ada di buku IKN. Demikian sahabat Kanwar, perbincangan kami hari ini dalam acara PSBB, perbincangan santai bedah hukum bersama Kak Alex Novandra. Baik, terima kasih Kak Alex atas bincang-bincang yang sangat bermanfaat hari ini. Baik sahabat kawan-kawan, demikian tadi perbincangan kami dalam PSBB atau perbincangan santai bedah hukum bersama Kak Alex Novandra. Bagi sahabat kawan-kawan yang masih penasaran dari isi buku ini, silakan langsung downloadnya di website bp.manado atau pada link yang disertakan di bawah ini. Demikian, sampai jumpa di PSBB berikutnya.